Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sampaan Damai Sejahtera pada hari ini. Masih dalam rangka bulan musik ataupun bulan puji-pujian. Biarlah sungguh puji-pujian kita kepada Tuhan itu menjadi sebuah pengharapan yang boleh kita nyatakan kepada Dia di tengah situasi, kondisi, dan kesulitan hidup apapun yang sedang kita hadapi. Biarlah kita pun boleh tetap dikuatkan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang penuh dengan rahmat dan kasih setia di dalam kehidupan kami. Bahkan kasih setiamu itu lebih berharga, jauh lebih besar bahkan daripada kehidupan kami sendiri. Itulah yang memampukan kami untuk dapat terus berpengharapan pada Tuhan dan bahkan terus dimampukan untuk dapat memuji Tuhan di tengah-tengah segala situasi dan kondisi kami, ya Tuhan. Biarlah kami pun boleh menjadi orang-orang yang terus sungguh merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu, kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami membuka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda merasakan ketika kehidupan Anda seperti berada di padang gurun? Ya, di sebuah padang gurun, sebuah tanah yang tandus, kering, di mana kita merasakan sangat haus dan kita merasakan kekeringan, terutama ketika ini kita implikasikan di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita sungguh-sungguh merasakan rindu kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Apalagi ketika kehidupan kita serasa benar-benar seperti di padang gurun, ketika hidup kita diperhadapkan atau dihimpit dengan begitu banyak pergumulan atau permasalahan yang berat yang membuat kita depresi. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 63, ini merupakan sebuah pujian yang dinyatakan oleh Daud ketika dia sendiri merasa dirinya berada di dalam kondisi depresi. Karena saat itu dia dikejar-kejar oleh seorang anak yang begitu dia kasihi, yaitu Absalom, dan dia melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi. Di sanalah Daud merenungkan dan dia mengalami suatu masa depresi. Dia berada di lembah kekelaman. Dia merasa akan kehilangan semua yang dia hargai di dalam hidupnya. Dia mungkin akan kehilangan kerajaannya, reputasinya, maupun kehidupan keluarganya. Dan yang membuat masalah menjadi jauh lebih buruk adalah yang menyebabkan penderitaan ini semua adalah anak kesayangannya. Bapak Ibu, bayangkan saja jika kita berada di tengah kondisi seperti Daud ini. Namun di tengah-tengah semua itu, Daud berseru kepada Tuhan bahwa dia merasa jiwanya haus akan Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Akan tetapi yang dia rasakan, Tuhan sepertinya tidak ada bersama dengan dia. Pernahkah keluarga damai Anda mengalami hal yang demikian? Anda sangat mendambakan Tuhan, tetapi Anda tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ini merupakan sebuah hal yang terjadi
secara umum bagi orang Kristen. Sehingga apa yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami kekeringan rohani? Marilah kita belajar melalui Mazmur 63 ini, bahwa sekalipun di dalam lembah kekelaman, Daud tidak bersembunyi dari Tuhan, tetapi Daud justru mencari Tuhan, dan itulah yang mengubah kehidupannya seperti malam yang gelap bagi jiwa menjadi pagi yang cerah, yang penuh dengan pengharapan. Keluarga damai, sebagai anak Tuhan, kita pasti akan menjadi orang yang terus-menerus merasa haus. Karena yang pertama, kita ini memang memiliki sebuah lubang kekekalan di dalam hati kita, yang itu tidak dapat diisi dengan apapun kesenangan-kesenangan ataupun keinginan-keinginan kita di dunia ini. Dengan kemajuan ilmu teknologi, dengan kekayaan, dengan hobi, dengan kasih sayang dari keluarga, itu merupakan sebuah lubang yang kekal, yang tidak akan bisa dipenuhi rasa hausnya hanya selain oleh Tuhan. Karena itulah kita akan terus-menerus menjadi seorang yang merasa haus jikalau kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan lubang itu adalah sebuah lubang yang kekekalan. Kita bisa melihat contohnya dari seorang raja yang bernama Salomo. Dia memiliki segalanya, dia memiliki kekayaan, dia memiliki begitu banyak istri ataupun gundik. Dia memiliki begitu banyak hikmat ataupun kecerdasan, tapi dia menyatakan hidup itu sia-sia karena dia tahu bahwa segala sesuatu hanya berarti, hanya dapat terisi penuh jikalau kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen, apapun yang kita lakukan, kita akan selalu haus tanpa Tuhan. Dan selain itu, keluarga damai, ketika kita menjadi seorang yang haus akan Tuhan, biarlah itu justru menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Seperti Raja Daud yang ketika dia berada di padang gurun dan dia merasakan haus akan hadirat Tuhan, Daud tahu betul bahwa apa yang dia inginkan bukanlah hanya sekedar kekuatan yang dari Tuhan untuk memulihkan kondisinya, kesembuhan yang dari Tuhan untuk memulihkan segala sakit penyakit di tubuhnya, ataupun juga Tuhan yang akan menolong dia melepaskan dari bahaya. Tetapi yang Daud rindukan adalah Tuhan itu sendiri. Daud tidak menyesali kenyataan ketika hidupnya berada di dalam bahaya, di tengah-tengah padang gurun, jikalau kita baca di dalam Mazmur 63 ini. Tetapi yang dia sesali adalah sebuah kenyataan bahwa dia tidak dapat merasakan hadirat Tuhan ketika dia berada di padang gurun. Keluarga damai, demikian pula di dalam kehidupan kita. Sungguh kehadiran Tuhan merupakan sebuah hal yang penting, yang perlu kita jaga untuk sungguh kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Di dalam ayat yang keempat dari Mazmur 63 berkata, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau." Daud sungguh merasakan bahwa Tuhan itu menjadi pribadi yang jauh lebih berharga bahkan daripada kehidupannya sendiri. Itulah yang membuat dia tetap bisa bersyukur ataupun memuji Tuhan di tengah-tengah segala situasi kehidupannya. Karena ketika dia merasakan Tuhan tetap hadir di dalam hidupnya, bahkan menyatakan kasih setianya, penyertaannya, maka Daud pun menjadi seorang yang memiliki kekuatan dan pengharapan. Sekalipun kehidupannya berada di tengah-tengah bahaya hidup ataupun mati.
karena dia sadar betul Tuhan dan kasih setianya itu jauh lebih besar dan jauh lebih berharga daripada kehidupannya itu sendiri. Di sanalah ketika Daud merasakan besarnya kasih setia Tuhan daripada kehidupannya, dia dapat memandang kepada Tuhan di tempatnya yang kudus, dan sambil melihat kekuatan dan merasakan kuasa Tuhan, disitulah Daud bibirnya tetap dapat memegahkan Tuhan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Keluarga damai yang terkasih Tuhan, biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh boleh berpengharapan seperti di dalam Mazmur 63. Saat ini apapun kondisi kehidupan Anda, apakah Anda sedang berada di dalam sebuah tanah padang gurun, biarlah itu tidak menjadi sebuah hal yang menghalangi Anda untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rasa haus dan perih yang luar biasa. Tapi kita percaya Tuhan tetap hadir dan kasih setianya, dan Tuhan itu sendiri jauh lebih berharga dan lebih besar daripada kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita untuk dapat terus memuji Tuhan dan menaikkan tangan kita untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau kami boleh hidup hingga saat ini, semua hanya karena kasih setia Tuhan. Kasih setiamu sungguh lebih besar daripada kehidupan kami, dan kami percaya itulah hal yang boleh sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah dari hari ke hari kami tidak terlepas Tuhan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Itulah menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.